Bodybuilding for non-bodybuilder. Ya sebenarnya sekali lagi ya teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara bodybuilding memang ada nuansa keatletan di sana. Karena beranggapan asosiasinya bahwa wah berarti kalau yang bodybuilding itu pasti hanya bodybuilder saja atau professional athletes. Tapi kalau kita lihat olahraga lain seperti misalnya apakah yang melakukan olahraga tenis adalah hanya professional tennis player? Jawabannya tentu tidak. Apakah yang melakukan running, lari, apakah hanya professional runners? Jawabannya tentu tidak. Jadi sama juga dalam bodybuilding, it's not just for a professional bodybuilder, tapi bodybuilding adalah sebagai sebuah tools, sebagai sebuah metode, atau sebagai sebuah opsi olahraga atau pola hidup yang kita bisa adopsi teman-teman sekalian. Nah, bodybuilding sendiri sebenarnya membentuk tubuh kita ke tahap yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya kenapa disebut dengan namanya membina ragakan diri kita gitu ya. Jadi secara raga itu fisikalitas. Nah, jadi elemen yang terlibat itu sebenarnya kalau teman-teman ingat ya, saya membuat plesetan yang namanya di musim infeksi itu ada 3M gitu ya. Nah, 3M juga lah yang menjadi kalau instrumen daripada bodybuilding. 3M-nya apa saja teman-teman? M pertama yaitu yang disebut dengan namanya move. Move artinya berolahraga teratur. M kedua yang disebut dengan namanya mouse, artinya makan yang teratur, mengatur pola makan ya. Yang ketiga yaitu adalah mind. Itu artinya hubungannya dengan gerakan pikiran kita adalah gerakan nafas kita, makanya mengatur nafas kita. Nah, ini sebenarnya pendekatan kesehatan mirip juga dengan pendekatan yang saya sering cerita sama teman-teman. Jadi berbicara 3 elemen daripada makan teratur, olahraga teratur, dan istirahat teratur, itu yang disebut yang namanya pendekatan mekanikal atau struktural kalau kita bicara olahraga, makanan chemical pendekatannya kalau kita bicara pengaturan pola makan, dan yang terakhir yaitu adalah emosional gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara olahraga, bodybuilding itu memang fokus kepada memang yang namanya yang disebut namanya latihan beban. Artinya fokus kepada melatih pengencangan otot rangka. Tapi apakah cardio exercise juga? Iya, cardio exercise juga. Tapi memang lebih kepada prioritas bodybuilding itu adalah how to build muscle atau how to maintain muscle mass gitu. Karena permasalahan daripada metabolic syndrome atau permasalahan klaim daripada asuransi kesehatan hari ini tidak semata-mata tentang obesitas kan orang bilang, tapi kalau kita buat satu investigasi ternyata tentang under muscle. Nah, jadi ketika otot berkurang, tulang lemah, geraknya kurang, lemaknya tinggi, representasi daripada berbagai penyakit-penyakit metabolisme ya, penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, tekanan darah, gula darah ya, kolesterolnya tinggi, lalu juga mungkin akhirnya bermasalah dengan fungsi jantung, fungsi organ gitu ya, ginjal, liver dan sebagainya. Jadi teman-teman sekali lagi, jadi bodybuilding is it for non bodybuilder? Yes. Tennis is for non players. Tennis player, yes. Running is for everybody, yes. Bodybuilding is for everyone juga. Jadi teman-teman latihan beban jadi harus ya, harus sekali. Kenapa? Karena yang saya sering katakan teman-teman sekalian, justru bahkan yang terjadi teman-teman di usianya yang sudah di atas 40 tahun ke atas akan terjadi yang namanya, kalau teman-teman sering dengar dari saya, itu adalah sarkopenia, yaitu adalah pada saat dimana masa ototnya berkurang, akhirnya berpengaruh kepada tulang, makanya kenapa terjadi osteopenia, makanya terjadi obesity, osteo, sarkopenia, obesity. Karena apa? Karena sejak umur 40 tahun ke atas, setiap tahun terjadi penurunan 1% massa otot, setara dengan apa yang saya sering katakan, yaitu 1-3% fungsi, 3-5% power and strength, 8-10% speed and explosiveness, kecepatan dan eksplosivitas. Itu makanya kenapa orang tua makanya jadi lambat, jadi pelan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini betapa bodybuilding memiliki peran yang besar gitu. Jadi teman-teman jangan kecil hati ketika bilang, "Bapak olahraganya apa?" Tenis. Kan banyak orang tua bilang gitu. "Bapak olahraganya apa?" Running. Nah, banyak bilang, "Saya badminton," gitu ya. Jadi teman-teman juga, "Kamu olahraganya apa?" Bodybuilding. Loh, tapi kok kamu nggak bentuknya nggak kayak bodybuilder? Nah, kalau yang main tenis juga ditanya, kok kamu bentuknya nggak kayak tennis player? Nggak ditanya gitu ya. Jadi memang ada nuansa tiap kali ngomongin bodybuilding seolah-olah itu adalah is a hardcore activity yang hanya diperuntukkan secara eksklusif. Padahal sesungguhnya bodybuilding is about inklusivitas. Bahwa kita semua bisa take bodybuilding
as a part of our lifestyle yang bisa kita adopsi. Semoga bermanfaat.